Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman rahimakumullah. Kali ini nasihat kisah akan menyembahkan sebuah video menarik tentang kisah kesaksian seorang ulama yang berada selama 14 malam di maqam Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha ingin merobohkan Ka'bah yang diperkirakan terjadi pada 12 Rabiul Awal. Dengan kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung ababil untuk menjatuhkan batu yang diambil dari neraka. Kisah Nabi Muhammad ini terdapat di Al-Quran, Surah Al-Fil yang artinya pasukan gajah. Di tahun inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayah beliau Abdullah telah wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya, Nabi Muhammad SAW kemudian dibesarkan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Sayangnya umur kakeknya pun juga hanya sebentar. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib meninggal pada umur Rasul yang ke-8 dan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib dikenal dengan orang yang dermawan. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna agama sebelumnya. Kepergian Nabi Muhammad SAW di usianya yang ke-63 tahun lebih 4 hari sungguh meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi para sahabat dan seluruh umat Islam. Rasulullah Muhammad SAW wafat pada Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Peristiwa yang sempat menjadi isyarat bahwa Nabi Muhammad SAW akan meninggal dunia adalah pada tahun 10 Hijriah ketika pelaksanaan Haji Wada wukuf di Padang Arafah. Saat Nabi Muhammad SAW memberikan khutbah, satu kalimat yang disampaikannya, "Wahai manusia, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini, dalam keadaan seperti ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian." Nabi Muhammad mengalami sakit selama beberapa hari sebelum wafatnya. Sakitnya semakin parah pada hari terakhirnya. Pada hari itu, Nabi Muhammad berada di rumah istrinya yang dikenal sebagai Aisyah. Dia meminta izin untuk memindahkan tempat tidurnya ke ruang yang dihubungkan dengan masjid agar dia bisa memberikan pengarahan terakhirnya kepada umat Islam. Pada saat itu, Nabi Muhammad berbicara kepada para sahabatnya dan memberikan beberapa nasihat terakhirnya. Dia mengingatkan mereka tentang pentingnya berpegang teguh pada ajaran Islam dan menegaskan kesatuan umat muslim. Nabi Muhammad juga menyatakan bahwa Al-Quran dan Sunnahnya akan menjadi pedoman utama bagi umat Islam setelah ia tiada. Ada kisah menarik tentang seorang penjaga maqam Nabi Muhammad selama 14 hari. Makam Nabi Muhammad SAW adalah salah satu tempat istimewa di tanah suci yang terletak di area Masjid Nabawi. Biasanya orang-orang yang menunaikan ibadah haji ataupun umroh melakukan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Makam Rasulullah paling banyak diziarahi umat Islam. Tak heran jika makam di Masjid Nabawi itu menjadi salah satu tempat yang paling ingin didatangi umat muslim. Semua orang bisa mengunjungi makam Nabi, namun hanya orang tertentu yang bisa masuk ke dalam makam Nabi. Mereka ialah petugas pengganti penutup makam. Syekh Ahmad Syahirti adalah kepala divisi bordir di pabrik kain penutup Ka'bah dan makam Rasulullah di Mekah. Ia bercerita selama 14 malam ia bekerja mengganti penutup ruang makam. Kata dia, maqam Nabi tidak seperti penutup Ka'bah yang setiap tahun harus diganti. Penutup maqam Nabi jarang diganti. Hal tersebut dikarenakan penutup maqam itu terletak di dalam ruangan tertutup
dan tak pernah tersentuh oleh siapapun. Biasanya penutup makom Nabi diganti setiap 100 tahun sekali. Terakhir kali diganti pada tahun 1971, tepatnya saat Syekh Ahmad ditugaskan mengganti penutup tahun 1971, ada 13 orang yang mendapat tugas untuk mengganti penutup ruang makom Nabi. Salah satu dari 13 orang ini ialah Syekh Ahmad Syahirti. Syekh Ahmad berhasil diwawancarai wartawan Al-Arabiyah Umar Al-Midwahi. Wawancara tersebut berlangsung saat Syekh Ahmad sudah sepuh dengan umur 100 tahun. Syekh Ahmad Syahirti menceritakannya dengan suara bergetar, bagaimana aku bisa mengungkapkan perasaanku pada saat aku memasuki ruang makom Nabi Muhammad SAW. Aku tidak mampu karena itu sudah di luar batas kemampuanku berbicara. Dan aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan ditanyakan tentang pengalaman ini, katanya. Kami adalah orang pertama yang masuk bersama Sayyidul Habib As'ad Syarah, salah satu tokoh Al-Madinah Al-Munawwarah yang merupakan Direktur Wakaf Keagamaan Madinah pada saat itu, Habib Mughrabi dari manajemen pabrik, dan Abdul Al-Karim Plomban, Nasir Qari, Abdul Ar-Rahim Bukhari, dan lainnya. Kami berjumlah 13 orang. Aku tidak ingat sebagian besar dari mereka karena saat ini mereka telah meninggal dunia. Syekh Ahmad bercerita, ketika ia memasuki ruangan makom Nabi, tercium bau harum yang aromanya tidak pernah tercium sebelumnya. Aromanya keharuman yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan bahwa aroma wangi itu memiliki keharuman yang sangat luar biasa, sebuah wewangian yang tidak pernah ada di dunia. Syekh Ahmad berkata bahwa dirinya sudah memiliki kegemaran dan kecintaan terhadap wewangian sejak kecil. Syekh Ahmad melanjutkan, ketika pintu makom dibuka, ia sangat takjub. Ini adalah tempat teragung di muka bumi. Aku tidak tahu persis berapa luasnya, tetapi menurut taksiran kami, ruang makom itu sekitar 48 meter persegi dengan ketinggian kurang lebih 11 meter. Di bawah kubah hijau ada kubah kecil yang tertulis di situ makom Nabi, makom Abu Bakar As-Siddiq, dan makom Umar Al-Khattab. Di samping 3 makom terdapat makom lain yang kosong. Ternyata ruang tersebut merupakan ruang dari Sayyidah Fatimah Al-Zahra alaihi salam, yang merupakan rumah di mana dia dan keluarganya tinggal. Ruangan makom sangat mengagumkan. Saking kagumnya, kami sampai tidak tahu bagaimana untuk membersihkan potongan-potongan khusus yang dibuat untuk menempelkan kain pada kubah. Jari-jari kami bergetar dan napas kami menderu. Kami tinggal selama 14 malam penuh, bekerja dari setelah sholat Isya sampai azan pertama waktu fajar untuk menyelesaikan tugas ini. Kami menggunakan bahasa sinyal dan kalau terpaksa berbicara dengan berbisik-bisik dengan pelan. Kami terus menghapus potongan-potongan lama, melepas simpul dari penutup lama, dan membersihkan semua debu tempat yang suci ini. Itu terjadi pada tahun 1971 dan penutup lama yang kami ganti telah berusia 75 tahun sesuai dengan tanggal yang tertulis di atasnya. Katanya, Syekh Ahmad Syahirti membeberkan sebagian ruang besar makom Rasul tertutup kain tenun yang terbuat dari sutra murni berwarna hijau lembut dengan kain katun yang kuat dan dimahkotai sabuk yang mirip dengan penutup Ka'bah. Tetapi di sini berwarna merah. Seperempat bagian dari kain dibordir dengan tulisan ayat Al-Quran yang mulia dari surah Al-Fatah, terbuat dari garis kapas dan benang emas dan perak. Hal lain yang membuat Syekh Ahmad takjub ialah penglihatannya yang rabun karena termakan usia. Bisa memasukkan benang ke dalam lubang jarum tanpa mengenakan kacamata. Padahal meskipun cahaya yang sangat redup di tempat di mana kami bekerja,
bahwa sebelumnya Syekh Ahmad menderita alergi akut. Jika terkena debu saja akan langsung terkena batuk. Namun ketika melaksanakan tugasnya di makam Nabi Muhammad SAW yang tentunya terdapat debu dan pasir, justru ia tidak mengalami batuk sama sekali. Bahkan Syekh lebih semangat dalam bekerja. Ada keanehan lainnya adalah saat Syekh Ahmad mengangkat kain bordir penutup makom Nabi, ia lakukan sendirian tanpa dibantu temannya. Padahal ketika sudah berada di luar makom Nabi, kain tersebut tidak mampu diangkat oleh 5 orang sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.